Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mendengar begini, orang Kristen itu adalah anak-anak terang? Ya saudara, memang dalam Efesus 5 ayat 8, kita dinasihati begini, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita disebut anak-anak terang karena percaya kepada sumber terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tanda menjadi anak-anak terang adalah berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Mazmur 108 ayat 1-14. Demikian sabda Tuhan dalam terjemahan TB2, Mazmur 108. Doa untuk kemenangan. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu lebih luas daripada langit, dan kesetiaan-Mu menjangkau awan gemawan. Biarlah Engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah, dan kemuliaan-Mu di seluruh bumi. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, dengan pekik perang aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Milikkulah Gilead, milikkulah Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom kulemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami? Engkau tidak maju, ya Allah, bersama bala tentara kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan-lawan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah surut. Saudara-saudara, Mazmur ini unik karena kombinasi dari Mazmur 57 dan 60. Isinya pun merupakan kombinasi syukur dari Mazmur 108 dan permohonan di ayat 11-14. Dalam bagian syukur, pemazmur menegaskan kasih setia Tuhan atas Israel yang melampaui langit kepada bangsa-bangsa. Kasih setia itu digambarkan lewat sukacitanya pada masa lampau ketika Ia membagi-bagikan tanah Kanaan kepada suku-suku Israel. Wilayah-wilayah di Israel seperti Efraim, Gilead, Manasye, dan Yehuda mengingatkan umat bahwa walaupun musuh pernah memporak-porandakan Israel, kasih setia Tuhan akan memulihkan Israel bahkan kembali pada saat penaklukan Kanaan. Moab dan Edom dan Filistea, musuh-musuh bebuyutan yang pernah merongrong Israel, yang pada akhirnya dihancurkan Tuhan sendiri. Mengingatkan kembali umat bahwa Tuhan memegang kendali atas sejarah mereka. Kesetiaan Allah dalam sejarah umatnya inilah yang mendorong keberanian pemazmur untuk meminta sekali lagi pertolongan Allah atas mereka. Mereka sadar bahwa mereka saat itu sedang terhukum oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka, dicatat dalam ayat 12. Maka harapan satu-satunya kelepasan hanya pada Tuhan, bukan pada manusia. Kelepasan dari Tuhan itulah yang mendorong umatnya bangkit dan memenangkan perjuangan iman mereka. Perjalanan sejarah hidup anak-anak Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan pernah mengangkat kita dari rawa keberdosaan dan maut, serta membawa kita kepada kemuliaan-Nya di dalam Kristus.
Oleh karena itu, kita harus terus meyakini bahwa Dia sanggup dan peduli untuk menyelamatkan kita dari kubangan-kubangan dosa yang kita ciptakan sendiri dalam kebebalan kita. Ingatlah, saat kita gagal dalam hidup ini dan tangan Tuhan menekan kita, bertobatlah. Dan ingat kembali kasih setianya. Ia akan bertindak sekali lagi menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.